pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu Nita sudah alhamdulillah meluangkan waktu hari ini untuk saya. Bu Nita, terkait tugas saya sebagai DPP Angkatan 9, terutama pada bagian demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis kebijakan. Nah, sebagai seorang pemimpin, pastinya selama ini Bu Nita pernah atau banyak menghadapi berbagai hal-hal situasi selama menjadi kepala sekolah. Nah, bagaimana cara Ibu Nita bisa membedakan mana yang dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral. Ya. Kalau dilema kan istilahnya kayak kalau pacarannya galau. Oh iya, iya. Jadi bingung antara memilih. Kalau dilema etika itu memilih sama-sama benarnya. Iya. Jadi milih mana yang lebih benar seperti itu pertentangannya benar sama benar. Kalau rujukan moral itu kebalikan dari dilema etika. Rujukan moral itu kasus yang di dalamnya terjadi pertentangan yang kebenaran dan juga hal-hal yang melenceng. Jadi kita sebagai kepala sekolah biasanya juga tergoda dengan hal-hal misalkan dana bos sudah dianggarkan seperti ini ternyata bu rekreasi yang lah itu kan juga rujukan moral tidak sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Berarti rujukan moral itu yang melanggar peraturan melenceng dari peraturan. Kira-kira selama ini apa pernah Bu dihadapkan dengan dua hal atau kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau baik tapi bertentangan pada saat itu? Nah, itu bagaimana menjalankan keputusannya di sekolah ini? Tentu saja kalau sebuah sekolah itu perbedaan pendapat pasti ada. Jadi kita sebagai pemimpin itu kan harus bagaimana caranya membuat keputusan yang sebijak mungkin berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kita biasanya kalau di sekolah kan kalau ada masalah apa kita musyawarahkan. Salah satu caranya untuk menangani kasus-kasus seperti itu diusahakan untuk musyawarah bermusyawarah dengan dia dulu kali mungkin termasukkan nanti hal-hal apa yang kiranya keputusan itu tidak banyak merugikan banyak itu kebaikannya daripada mudaratnya seperti itu. Berarti dengan musyawarah yang melibatkan kepentingan yang ada juga untuk kemudian diputuskan bersama. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, atau musyawarah itu atau ada langkah-langkah selanjutnya atau langkah-langkah lain? Pertama kita kalau ada seperti kasus kita yang pertama analisis dulu, jadi analisis kasus tersebut. Yang kedua itu kemungkinan solusi yang akan kita misalkan kita sudah ada kemungkinan solusinya ini ada beberapa alternatif gitu ya. Terus yang ketiga kita memikirkan juga pihak-pihak terlibat untuk memutuskan ini siapa saja. Jadi kan kadang ada masalah yang tidak harus semua tahu, seperti itu. Cukup beberapa orang saja sudah teratasi ya seperti itu. Jadi pihak-pihak terlibat itu juga harus dibutuhkan. Terus setelah itu baru kita bermusyawarah dengan orang-orang tersebut yang sudah kita tentukan. Terus setelah itu paling penting itu kita melaksanakan hasil keputusan secara konsisten. Jadi hasilnya nanti kan dilakukan secara konsisten. Percuma kalau kita sudah memutuskan tapi tidak dilakukan kan juga nanti timbul kasus lain lagi. Berarti komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian apapun hasilnya harus disepakati dan dijalankan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama itu juga pasti musyawarah Terus musyawarah itu kalau bisa dalam suasana yang rileks. Bukan ke jenazah tegang, kalau gontok-gontokan emosi kan ya. Jadi ciptakan suasana yang rileks, keluargaan. Kita kan keluarga menyelesaikan sekolah ini, menyelesaikan kasus-kasus. Terus yang ketiga jalin komunikasi. Jadi kita jalin komunikasi seefektif mungkin dengan warga-warga sekolah. Jadi itu akan memperkecil nanti kecurigaan atau kasus-kasus selanjutnya. Jadi keterbukaan. Intinya komunikasi ya Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan
di sini terdiri dari beberapa guru, dewan guru, jadi kawan murid dengan latar belakang yang berbeda Bu ya. Ada yang sudah senior, ada yang masih muda yang idealismenya tinggi. Nah itu terkadang kan juga menghambat ketika kita mengadakan suatu kegiatan atau apa aja seperti itu. Dan salah satu solusinya ya komunikasi itu tadi. Kita sebagai pemimpin itu harus bisa menampung misalkan ide-ide gagasan dari setiap warga sekolah ya, harus legowo menerima masukan dari dewan guru dan juga bermacam-macam karakter ini ya Bu. Harus menyatukan. Kita sebagai pimpinan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Paling tidak kita memperkecil itu dampak negatifnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Meminimalisir. Apakah Bu Nita ini memiliki jadwal tertentu Bu untuk penyelesaian sebuah kasus atau Bu Nita langsung menyelesaikan di tempat waktu ada sebuah kasus atau seperti itu bagaimana prosedurnya? Kalau itu kita lihat bentuk kasusnya, apakah perlu langsung ditangani atau membutuhkan waktu tertentu yang tepat, gitu ya. Misalkan ada keadaan darurat, ada yang misalkan alhamdulillah ya, ada murid yang kena ada yang misalkan kecelakaan di sini, ada yang kena genteng atau apa, kan harus segera Bu. Tidak bisa kita menunggu paling murid semua ya, tinggal nanti kalau dulu kan kelamaannya itu kan harus sesuai. Jadi sesuai bentuk kasusnya, kalau perlu ditangani cepat ya cepat, kalau ada misalkan yang lain bisa menunggu ya kita jadwalkan bersama-sama biar semua kan juga ikut bermusyawarah. Berarti tergantung urgensinya ya Bu. Kalau urgent langsung dihadapi, kalau kita bisa mengumpulkan dulu semuanya, berkumpul dulu lebih baik gitu ya. Adakah pihak-pihak lain Bu atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Terutama kalau di sekolah itu kan seperti yang membantu kepala sekolah terus segala kegiatan kepala sekolah, jalan tidaknya juga dewan guru terus wali murid juga, terus ini kita kalau sebuah sekolah sudah memiliki manajemen sekolah yang baik, sudah tertata dengan baik, misalnya sudah ada bagian kurikulum, ada bagian siswa. Nanti kalau misalkan ada kasus ya, misalkan alhamdulillah tadi semoga tidak di kasus kesiswaan ada yang protes, kan ada bagian kesiswaan. Nanti baru kalau belum bisa mengatasi ke kepala sekolah. Jadi sudah ada manajemen juga membantu kepala sekolah juga. Terus kerjasama antar warga sekolah dan juga yang terpenting juga komunikasi. Kuncinya komunikasi ya Bu. Nah, dari terakhir Bu, dari berbagai pengalaman yang telah Ibu Nita sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Ibu petik atau dapatkan selama pengalaman pengambilan keputusan ini? Kalau kita sebagai pemimpin dalam hal untuk pengambilan keputusan itu tujuan utamanya itu adalah untuk kebermanfaatan, keberpihakan pada murid. Itu muridnya itu baik untuk murid apa tidak, dan juga kalau sudah murid baru kebaikan bersama. Jadi intinya adalah berpihak pada murid. Semua keputusan kita berpihak pada murid karena kita kan lembaga sekolah lembaga sekolah yang kita memberikan pelayanan pada murid sebaik mungkin, apalagi di era merdeka belajar. Pokoknya intinya satu, tujuannya untuk keberpihakan pada siswa yang kita prioritaskan kebutuhan dan kepentingannya. Alhamdulillah, Bu Nita terima kasih banyak sekali yang saya bisa dapat dan pelajari. Semoga kedepannya ini bisa menambah wawasan saya dan pengalaman saya kedepannya. Sukses selalu untuk Bu Nita. Terima kasih Bu Nita. Selamat pagi Bu Juwita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah Bu Juwi sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini dengan saya. Di sini saya ingin belajar banyak dari Ibu terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 9, terutama di bagian demonstrasi
situasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan Bu sebagai seorang pemimpin. Nah, pastinya selama ini kan Ibu banyak menghadapi hal-hal atau situasi selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana cara Ibu bisa membedakan mana yang dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Oke. Nah, sejauh ini selama saya menjabat di SD 3 Sahabat ini memang banyak sekali kasus yang terjadi ya. Tapi saya tidak melakukan identitas secara khusus, namun saya akan mempelajari, menyimpulkan terhadap suatu kasus yang terjadi itu. Nah, kesimpulan itu nanti akan saya gunakan untuk memberikan tindak lanjut apakah kasus tersebut termasuk dilema ataupun rujukan moral. Kira-kira selama ini apakah pernah dihadapkan dengan dua hal atau kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau baik, tapi bertentangan pada saat itu, dan bagaimana menjalankan keputusannya? Oke, jadi ya, kemarin memang ada kasus di mana ada paling tersebut beliau menghendaki untuk putranya supaya diberikan tambahan belajar, sedangkan bapak ibu sendiri kan jam kerjanya memang atas itu ya. Jadi sehingga memang bagus memberikan tambahan pembelajaran untuk anak. Namun kita sendiri juga mengetahui bahwa guru tersebut sudah mempunyai janji maka dari itu terkait dengan hal seperti itu saya tentunya akan melakukan koordinasi dengan jalan musyawarah, melibatkan beberapa orang yang berkepentingan sehingga nanti kita dapat menemukan solusi yang tepat. Jadi musyawarah untuk mengambil keputusan. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini itu melalui musyawarah itu ya Bu? Iya, Atau jadi mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang lain Bu? Atau hanya itu saja? yang pertama ya kita itu mendatangkan kedua belah pihak. Oh iya. Itu ya. Iya. Yang pertama, kemudian saya koordinasi dulu dengan pihak pertama, kedua terus nanti kita memberikan mempertemukan kedua belah pihak. Nah dari situ nanti kita bisa mencari solusi bersama. Jadi mempertemukan dan mendengar dari dua pihak yang berkepentingan ya Bu. Jadi nanti ketemu jalannya, saling komunikasi di situ. Kalau ini Bu, selama ini hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, jadi ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh yaitu musyawarah dengan beberapa orang ataupun dengan cara voting itu ya, itu yang saya lakukan. Jadi nanti di situ kita akan menemukan fakta-fakta yang relevan terkait dengan masalah yang ada. Nah tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih ya, supaya nanti keputusan yang diambil juga tepat sesuai dengan yang kita atau yang kita inginkan bersama. Cara ini mungkin juga efektif Bu, sehingga nanti dalam masalah dilema kita ataupun rujukan moral kita itu dapat memberikan solusi yang terbaik. Jadi tidak menguntungkan salah satu pihak, tetapi lebih untuk kepentingan bersama. Jadi dengan pikiran jernih, suasana enak untuk kepentingan bersama ya Bu. Nah, selanjutnya mungkin hal apa saja Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, jadi banyak sekali ya Bu ya. Di sini kan kita di lembaga ini kan ada beberapa guru dari berbagai wilayah. Iya. Kita juga dengan karakteristik yang berbeda. Tantangan seperti inilah yang menjadi membuat kita semakin lebih untuk berpikir kritis sehingga kita nantinya dapat memahami beberapa karakter orang tersebut sehingga kita dapat memberikan solusi yang tepat bagaimana tentang cara mendapatkan keputusan bersama sehingga tidak merugikan semua pihak atau merugikan salah satu pihak. Bagaimana keputusan itu bisa sesuai dengan yang berkepentingan juga. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian sebuah kasus misal, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Nah, itu bentuk prosedurnya seperti apa Bu?
surat teguran seperti itu ya, atau memanggil kedua belah pihak seperti itu. Kemudian kita berkomunikasi bersama, kita saling Segera musyawarah agar tidak berkepanjangan gitu ya Bu. Kemudian adakah pihak-pihak lain atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi ada beberapa hal yang memudahkan kami untuk menyelesaikan masalah, utamanya yaitu kerjasama dari berbagai pihak. Jadi kalau pihak yang terlibat itu enak belajar kerjasama, maka kita juga dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah seperti itu. Jadi intinya kita harus saling bekerjasama dalam menyelesaikan tersebut. Kerjasama dari semua stakeholders di sekolah ya Bu. Nah, terakhir Ibu, dari berbagai pengalaman yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik atau dapatkan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Jadi setiap ada masalah hal yang sangat dapat dari pembelajaran itu, saya itu bisa menyelesaikan masalah yang paling tepat yang kita lakukan adalah musyawarah bersama. Itu adalah hal yang paling tepat sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak menguntungkan salah satu pihak atau mungkin merugikan salah satu pihak. Jadi itu sudah tepat sesuai dengan masalah yang Menjunjung tinggi musyawarah dalam segala situasi. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya belajar banyak dari Ibu. Ini tadi sudah mendengar pengalaman-pengalaman Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Masya Allah, ini akan saya pakai untuk bekal saya, tambahan wawasan saya untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Selamat sama-sama, sukses. Amin.